Pada awal abad ke-13, dunia Islam sedang berada dalam masalah yang sulit. Banyak kekhalifahan besar telah runtuh, dan wilayah Islam di Timur Tengah serta Eropa Timur mengalami kekacauan akibat serangan bangsa Mongol dan Perang Salib. Namun di tengah kekacauan itu, di sebuah wilayah kecil di Anatolia, berdirilah sebuah kerajaan yang kelak akan membawa cahaya baru bagi dunia Islam Daulah Utsmani. Kerajaan ini didirikan oleh Utsman bin Ertugrul pada 1299 Masehi. Dari nama beliau, kerajaan ini kemudian dikenal sebagai Daulah Utsmaniyah atau Ottoman Empire. Awalnya, kerajaan ini hanyalah sebuah wilayah kecil di pinggiran kekuasaan Bizantium. Namun, dengan semangat jihad dan persatuan, Daulah Utsmani tumbuh menjadi kekuatan besar yang menguasai 3 benua, Asia, Afrika, dan Eropa. Generasi pertama setelah Utsman, seperti Orhan Ghazi, melanjutkan perjuangan ayahnya dengan memperluas wilayah ke arah barat. Mereka berhasil menaklukkan kota Bursa yang kemudian dijadikan ibu kota pertama kerajaan. Dari sinilah semangat ekspansi Daulah Utsmani semakin membara. Puncak awal kejayaan Daulah Utsmani dimulai ketika Sultan Murad I dan Sultan Bayazid I memimpin. Murad I membentuk pasukan elit yang terkenal tangguh, yaitu Janissary, yang direkrut dan dilatih secara disiplin untuk menjadi penjaga kerajaan. Pasukan inilah yang menjadikan Utsmani ditakuti oleh kerajaan-kerajaan Eropa. Sedangkan Bayazid I dikenal sebagai sang kilat karena kecepatannya dalam menyerang musuh. Di bawah kepemimpinan mereka, wilayah Balkan, Serbia, dan Bulgaria berhasil dikuasai. Namun, kejayaan yang sesungguhnya datang di masa Sultan Muhammad Al-Fatih atau Mehmed II. Ia adalah sosok muda yang cerdas, berani, dan memiliki keyakinan kuat terhadap janji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Konstantinopel akan ditaklukkan oleh sebaik-baiknya pasukan dan sebaik-baiknya pemimpin. Sejak kecil, Al-Fatih mempersiapkan dirinya untuk mewujudkan janji itu. Pada tahun 1453 Masehi, dengan kekuatan iman dan strategi yang luar biasa, Al-Fatih memimpin pasukannya menembus tembok besar Konstantinopel, kota yang selama berabad-abad tak pernah bisa ditaklukkan. Dalam waktu kurang dari 2 bulan, kota itu jatuh ke tangan kaum muslimin. Penaklukan Konstantinopel menjadi tonggak sejarah besar dunia, mengakhiri kekaisaran Romawi Timur yang telah berdiri lebih dari 1000 tahun. Setelah kemenangan itu, Al-Fatih mengganti nama kota menjadi Istanbul, yang berarti kota Islam. Ia menjadikannya ibu kota baru Daulah Utsmani dan pusat peradaban Islam di dunia. Hagia Sophia, gereja besar peninggalan Bizantium, diubah menjadi Masjid Mega yang menjadi simbol persatuan dan kemegahan Islam. Di bawah kepemimpinannya, Istanbul berkembang pesat sebagai pusat ilmu pengetahuan, seni, arsitektur, dan perdagangan. Setelah masa Al-Fatih, kejayaan Daulah Utsmani terus berlanjut hingga mencapai puncaknya pada masa Sultan Sulaiman dan Kanuni atau Sulaiman the Magnificent pada tahun 1520 hingga 1566 Masehi. Ia dikenal bukan hanya sebagai panglima perang, tetapi juga sebagai pembuat undang-undang yang adil. Gelarnya Al-Kanuni, berarti pembuat hukum, karena beliau menyusun aturan yang menggabungkan hukum Islam dan peraturan negara secara seimbang. Di masa Sulaiman, wilayah Utsmani membentang sangat luas, mulai dari Afrika Utara di barat, Arabia di selatan, Hungaria dan Australia di utara, hingga Iran di timur, Laut Mediterania
Mediterania sepenuhnya dikuasai armada laut Utsmani. Kota-kota besar seperti Kairo, Baghdad, Mekah, Madinah, dan Damaskus berada di bawah perlindungan mereka. Sulaiman juga mendukung perkembangan seni dan ilmu pengetahuan. Banyak arsitektur indah dibangun, seperti Masjid Sulaimaniyah di Istanbul yang menjadi salah satu karya terbaik arsitek Mimar Sinan. Utsmani menjadi pusat kebudayaan Islam dan tempat bertemunya berbagai bangsa dan bahasa. Dalam pemerintah, umat Kristen dan Yahudi diperbolehkan hidup damai dan menjalankan ibadah mereka selama membayar pajak dan setia pada negara. Toleransi inilah yang membuat kerajaan Utsmani dikenal sebagai salah satu kekaisaran paling beradab di dunia pada masanya. Namun, kejayaan tidak berlangsung selamanya. Setelah wafatnya Sultan Sulaiman, para penerusnya tidak lagi memiliki kebijaksanaan dan semangat yang sama. Kehidupan istana menjadi penuh kemewahan dan intrik politik. Pemerintahan menjadi lemah dan korupsi merajalela. Pasukan Janisari yang dulunya setia mulai memberontak dan tidak lagi disiplin. Sementara itu, di Eropa terjadi revolusi industri. Negara-negara barat menjadi lebih maju dalam teknologi dan persenjataan. Jalur perdagangan pun bergeser dari Laut Tengah ke Samudra Atlantik, membuat ekonomi Utsmani menurun. Sedikit demi sedikit, wilayah kekuasaannya terlepas, terutama di kawasan Balkan, Mesir, dan Arab. Pada akhirnya, Perang Dunia I 1914 sampai 1918 menjadi pukulan terakhir. Daulah Utsmani berpihak pada Jerman dan kalah. Setelah perang berakhir, negara-negara Eropa membagi wilayah Utsmani. Hingga akhirnya pada tahun 1924, kekhalifahan Islam resmi dihapus oleh Mustafa Kemal Atatürk dan berdirilah Republik Turki. Meski Daulah Utsmani telah runtuh, warisnya tetap hidup hingga kini. Masjid-masjid megah, seni arsitektur, sistem hukum, dan semangat keislaman masih menjadi inspirasi bagi dunia. Sejarah panjang ini mengajarkan kita bahwa kejayaan hanya dapat dicapai dengan iman, ilmu, keadilan, dan persatuan. Sedangkan kemunduran datang ketika manusia lupa pada nilai-nilai tersebut. Setelah berabad-abad menjadi kekuatan besar dunia, kejayaan Daulah Utsmani perlahan memudar. Kerajaan yang dulu membentang dari Asia hingga Eropa itu mulai sulit menghadapi masa-masa sulit yang panjang. Runtuhnya Daulah Utsmani bukan terjadi dalam sekejap, melainkan proses yang perlahan namun pasti, dimulai dari kelemahan di dalam hingga tekanan dari luar. Semua bermula setelah wafatnya Sultan Sulaiman Al-Qununi pada tahun 1566. Pengganti-penggantinya tidak lagi memiliki kebijaksanaan dan semangat juang seperti para sultan sebelumnya. Banyak di antara mereka hidup dalam kemewahan istana, sibuk dengan urusan pribadi dan melupakan kepentingan rakyat. Perebutan tahta antar pangeran sering kali menyebabkan pertumpahan daerah dan melemahkan stabilitas kerajaan. Sementara itu, pasukan Janisari yang dulu terkenal sebagai tentara elit dan disiplin, melalui kehilangan semangatnya. Mereka sering memberontak, menolak reformasi, bahkan ikut campur dalam urusan politik istana. Akibatnya, kekuatan militer Utsmani menurun drastis. Pemerintahan juga dilanda korupsi. Pejabat-pejabat memanfaatkan jabatan untuk memperkaya diri, dan rakyat mulai kehilangan kepercayaan pada pemimpinnya. Pada saat yang sama, dunia di luar sedang berubah pesat. Bangsa-bangsa Eropa seperti Inggris, Prancis, dan Belanda berkembang dengan cepat setelah menemukan jalur perdagangan, laut baru, dan teknologi modern. Sementara itu, Utsmani tertinggal dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Revolusi industri membuat Eropa menjadi pusat ekonomi dunia, sedangkan kekuasaan Utsmani terus merosot.
jalur perdagangan yang dulu menjadi sumber kemakmuran kini berpindah ke Samudra Atlantik dan kas kerajaan mulai kosong. Selain itu, muncul gerakan nasionalisme di berbagai wilayah kekuasaan Utsmani. Bangsa-bangsa di Balkan, Arab, dan Afrika Utara mulai memberontak untuk memerdekakan diri. Kerajaan Utsmani yang multietnis dan multikultur semakin sulit dipertahankan. Satu persatu wilayahnya lepas. Mesir jatuh ke tangan Inggris, Aljazair dikuasai Prancis, dan Yunani memproklamasikan kemerdekaannya. Puncak dari kemunduran ini terjadi saat Perang Dunia I 1914 sampai 1918. Daulah Utsmani bergabung dengan pihak Jerman dan sekutunya, tetapi akhirnya kalah. Kekalahan itu membuat wilayah Utsmani dibagi-bagi oleh negara-negara pemegang perang. Inggris dan Prancis mengambil alih Suriah, Irak, Palestina, dan Mesir. Kekuasaan Utsmani kini tinggal sebagian kecil di Anatolia, wilayah yang kemudian menjadi Turki modern. Setelah perang usai, muncul tokoh bernama Mustafa Kemal Atatürk, seorang nasionalis Turki yang menentang sistem kekhalifahan. Ia ingin mendirikan negara baru yang sekuler dan modern. Akhirnya, pada tahun 1924, Mustafa Kemal secara resmi menghapus lembaga kekhalifahan Islam, menandai berakhirnya Daulah Utsmani yang telah berdiri selama lebih dari 6 abad. Runtuhnya Daulah Utsmani menjadi pelajaran berharga bagi umat Islam. Kejayaan yang pernah mereka raih bukan karena kekuatan senjata semata, melainkan karena keimanan, keadilan, dan persatuan. Namun ketika nilai-nilai itu ditinggalkan, kemunduran pun datang. Sejarah Utsmani mengingatkan kita bahwa sesuatu peradaban akan bertahan selama pemimpinnya adil dan rakyatnya berpegang teguh pada agama serta ilmu pengetahuan. Turki Barat, yaitu suku Kai, yang pada saat itu terancam oleh bangsa Mongol yang menyerbu Irak dan wilayah Asia Kecil. Suku Kai pada saat itu dipimpin oleh Sulaiman Shah untuk melakukan hijrah pada tahun 617 Hijriah menuju Anatolia, lalu menetap di Akhlaq dan melakukan aktivitas kehidupan di sana. Setelah itu, Sulaiman Shah berencana memasuki Suriah. Namun saat menyeberangi sungai Eufrat, ia diterjang banjir dan hanyut pada tahun 1288 dekat kota Aleppo. Kematian Sulaiman Shah membuat suku Kai terpecah menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok pertama yang ingin pulang dan kelompok kedua yang ingin melanjutkan perjalanan ke Asia Kecil. Ia juga meninggalkan 4 putra, salah satunya adalah Ertugrul yang diangkat menjadi pemimpin 2 kelompok yang berisi 400 keluarga. Pada saat itu, Ertugrul melihat orang-orang Romawi yang berperang dengan orang Muslim dengan dipimpin oleh Sultan Alauddin II. Ertugrul membantu Sultan Alauddin II mengalahkan Kekaisaran Bizantium dari Romawi Timur. Setelah itu, Ertugrul diberi wilayah pegunungan di Armenia dan lembah Surguta di Sungai Sakarya. Pada tahun 1281 Masehi, Ertugrul digantikan oleh putranya Utsman yang memimpin suku Kai atas persetujuan Sultan Alauddin II. Orang-orang Utsmani tinggal di wilayah terluar dari Daulah Seljuk, sehingga Utsman diberi hak istimewa oleh Sultan Alauddin, yaitu diberi wilayah baru yang sudah ditaklukkan. Pada tahun 1299 Masehi, Sultan Alauddin II gugur diserang Khazar Khan dari Mongol, sehingga kepemimpinan Sultan Alauddin II dimanfaatkan Utsman untuk memerdekakan diri dari Seljumrum. Bahkan pada akhirnya seluruh wilayah kekuasaan Sultan Alauddin diwariskan kepada Utsman setelah mendapat dukungan rakyat dan para penguasa Seljuk yang berjanji untuk setia pada Utsman. Pada tahun 1300 Masehi berdirilah Turki Utsmani. Nama kerajaan ini diambil dari nama Utsman sendiri. Ia juga mendapat gelar Padishah Al-Utsman atau Raja Keluarga Utsman, dan ibu kota pertamanya adalah Qorohishar, sebuah kota Bizantium yang ditaklukkan Turki Utsmani. Kurang lebih 7 setelah wafatnya Sultan Sulaiman Al-Qanuni pada tanggal 5 September 1566 Masehi, umat Islam diselimuti kesedihan dan duka yang sangat mendalam. Hal itu disusul dengan kemunduran Daulah Utsmaniyah, ditandai dengan kebangkitan bangsa Barat
dan mulai melemahnya kekuatan pemerintahan Daulah Utsmaniyah. Kemunduran Daulah Utsmani bermula sejak periode Salim I, Murad III, Ahmad I, Mustafa I, Utsman II, Murad IV, Ibrahim I, Muhammad IV, Sulaiman II, Ahmad II, dan terakhir Hamid II. Daulah Utsmani berakhir pada tahun 1909 Masehi. Adapun fakta-fakta pendukung kemundurannya yaitu: yang pertama adalah kondisi pemerintahan yang melemah dan kemerosotan akhlak para pemimpin. Pola hidup para pemimpin yang lebih mementingkan duniawi seperti berfoya-foya, iri hati, dan saling membenci membuat Daulah Utsmaniyah lama-kelamaan kehilangan nilai agama dan sosialnya. Kemudian yang kedua adalah melemahnya kekuatan militer dan serangan dari bangsa Eropa. Penyerangan dari bangsa Eropa terhadap Daulah Utsmani sudah dimulai sejak akhir abad ke-16. Dan yang terakhir adalah gerakan opsi sekuler. Daulah Utsmani juga mendapatkan serangan sekuler dan nasionalis. Mereka dibantu oleh pihak dari barat. Puncaknya pun terjadi pada tahun 1909 Masehi. Dengan dalih mogok massal, mereka menyingkirkan Sultan Abdul Hamid II. Pada tahun 1924 Masehi, Daulah Utsmaniyah resmi tergantikan oleh Republik Turki.